Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, baik Bapak dan Ibu Saudara kekasih yang mengikuti live streaming di pagi ini bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan di pagi ini hari Pentakosta adalah hari Minggu, hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Peristiwa ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, lebih dari 2000 tahun yang lalu kita mengetahui bahwa tradisi Israel atau Yahudi setelah 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun, maka tahun yang ke-50 akan menjadi tahun Yobel, di mana terjadi pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak, yang mengalami perbudakan, yang tidak memiliki hak. Budak itu tidak memiliki hak karena dia dibeli. Dia hanya bekerja, mendapat makan, tetapi tidak mendapat upah, tidak ada haknya. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya ya hari yang ke-50 ya akan menjadi tahun Yobel. Dalam perhitungan hari setelah 7 kali 7 hari sama dengan 49 hari, dan hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Amin. Biasanya hal ini juga dirayakan oleh bangsa Israel. Nanti kita akan lihat ke sana di dalam Muhammad pasal yang ke-23 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21, Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Hari ke-50 adalah tepat hari Minggu. Hari kebangkitan Tuhan adalah hari Minggu. Amin. Saudara, peristiwa hari Minggu ini ya mengingatkan kepada kita satu hari ya setelah Sabtu Sabat adalah hari yang ke-7. Amin. Ya. Gereja perdana atau gereja mula-mula terbentuk pada hari Minggu, yaitu hari Pentakosta. Ya, 50 sesudah Sabat Sabtu. Imamat pasal yang ke-23 ya. Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, pada hari turunnya Roh Kudus, hari itu juga menjadi lahirnya gereja Tuhan. Dan kala itu terjadi pada hari Minggu. Dengan catatan, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apakah umat Kristen yang berkumpul di hari Minggu itu menjadi berdosa, melanggar hukum Tuhan seperti apa yang dituduhkan oleh gereja-gereja sesat, mengatakan bahwa orang Kristen tidak menghargai merayakan Sabat? Siapa bilang? Seluruh dunia pada hari Sabtu ada saja kegiatan-kegiatan yang ada, bukan? Ya.
ibadah kaum muda, ibadah doa, ibadah kaum ibu, ibadah kaum wanita, ibadah komsel, ya kan? Itu Sabat. Tetapi hari Minggu adalah hari yang istimewa. Amin. Apapun komentar dan kritik manusia, Tuhan Yesus sendiri hadir dan merestui perkumpulannya umat Kristen pada hari Minggu. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Sebentar kita akan baca ayat yang ke-22, dikatakan bahkan mengaruniakan mereka dengan Roh Kudus. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia naik ke surga. Ya. Sebelum dia naik ke surga, terlebih dahulu 40 hari, Yesus menjumpai bersama-sama dengan murid-muridnya. Setelah kebangkitannya, dia bangkit pada hari Minggu. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama Minggu itu, saudara kasih catatan di Alkitab saudara, ketika hari sudah malam pada hari pertama Minggu itu, berkumpullah murid-muridnya, murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Di tengah-tengah ketakutan, sebagai pengikut Tuhan, murid-murid menyangka bahwa dia menjadi seorang diri, tidak ditolong oleh Tuhan, tidak disertai. Nah, Tuhan menunjukkan di tengah ketakutan mereka. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambung kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita, ya benar bahwa dia adalah Yesus. Ketika mereka melihat Tuhan, Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Amin. Menghembuskan, dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian juga di hari Pentakosta yang jatuh, saya katakan sekali lagi, pada hari Minggu. Amin. Dalam persekutuan umat Kristen, Tuhan Yesus membaptis mereka dengan Roh Kudus. Kita akan melihat ya di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana kita menerima kuasa? Tuhan katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu turun kepada kita? Ya, kita harus bertobat. Amin. Tidak cukup saya katakan menjadi orang Kristen tradisi, menjadi
asal-asalan menjadi orang Kristen. Yang penting saya menyandang ya gelar predikat orang Kristen, saya selamat masuk surga. Itu tidak ada ayatnya. Amin. Roh Kudus turun ke atas kita dan kita bisa menjadi saksinya Tuhan, bukan menjadi saksi diri kita. Orang yang tidak memiliki Roh Kudus, mereka bersaksi dirinya sendiri, hebat, ya berkuasa, punya segalanya, dan ini punya skill, punya kepintaran, punya, karena dia nggak punya Roh Kudus. Kalau dia punya Roh Kudus, maka dia akan jadi saksiku, Tuhan katakan. Amin. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi catatan bagi orang percaya. Tidak semua orang yang menerima kuasa Roh Kudus, ya, kamu akan menerima kuasa, ada kuasa Allah. Kita disantet sama orang jauh, tidak mempan, dari dekat tidak mempan, karena ada kuasa darah Yesus yang membentengi kita. Nah, bagaimana kalau ada orang Kristen yang kesurupan? Ya boro-boro kuasa tidak ada Allah Roh Kudus. Orang yang tidak memiliki ya Roh Kudus di dalam hidupnya, orang ini brutal, orang ini sombong, orang ini angkuh. Ya. Tidak punya Roh Kudus, berarti yang mengendalikan dia siapa? Iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya minta tolong Bapak Pendeta Petrus bacakan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Iya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari apa itu, saudara? Tiba hari Pentakosta, hari apa itu? Hari Minggu. Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat seperti kita pada saat ini. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk. Di mana mereka duduk berkumpul. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Kalau orang zaman sekarang katanya itu fenomena ini, fenomena alam. Lidah-lidah orang yang berkumpul di situ seperti nyala api yang bertebaran dan hinggaplah pada mereka masing-masing. Jadi lidah-lidah api bertebaran hinggap pada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang kita kenal adalah bahasa roh. Amin. Bahasa roh seperti diberikan oleh Roh itu dan kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi inilah ayat Alkitab menyatakan bahwa bahasa roh itu tidak bisa diajarkan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan,
ikutlah saya sikel laba-laba. Bisa. Saudara perhatikan seperti diberikan oleh roh itu. Amin. Jadi roh Allah. Gak bisa nanti ya. Ape. Saya pernah ikut ibadah di satu tempat yang memimpin ini bilang ape, saya takut. Karena begitu banyak orang, saya ngelihat jangan-jangan dari luar ada yang manggil pemadam kebakaran. Disiramlah semua. Ya, api mana apinya? Nah, ini yang perlu dimengerti. Bahasa roh itu tidak bisa diajarkan oleh manusia, siapapun dia. Siapapun dia. Kalaupun ada tradisi-tradisi gereja yang sudah mendarah daging untuk mengajarkan bahasa roh, itu tidak alkitabiah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus bukan saja menghadiri, akan tetapi merestui mereka yang berkumpul di hari Minggu. Amin. Ya. Dan tidak pada hari Sabat. Karena Sabat itu sudah digenapi. Amin. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, bukan meniadakan tetapi menggenapi. Kalaupun ada orang yang berkata ya harus hari Sabtu lah, semua orang merayakan, sekali lagi saya katakan, di hari Sabtu ada ibadah pemuda dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus ya merestui, bukan saja menghadiri, dia merestui mereka yang berkumpul di hari Minggu. Haleluya. Tuhan Yesus juga mengaruniakan Roh Kudus. Kita tadi sudah membaca, dan membaptiskan murid-muridnya dengan Roh Kudus. Pada saat mereka berkumpul di hari Minggu. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana khotbah Minggu yang terkenal disampaikan oleh Petrus. Kisah Rasul pasal yang kedua yang memberitakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, maksudnya bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Kalau saudara membaca khotbah Petrus, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 murid itu, suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ketahui dengan tegas. Petrus di sini, Petrus yang sudah dibaharui hatinya. Amin. Petrus yang betul-betul kenal siapakah pribadi Yesus, walaupun dia pernah jatuh dalam mengiring Tuhan mengenai hal kasih. Ya, ketika diuji Petrus, kasihnya belum kasih agape, agapau, kasih cinta ya yang sejati kepada Yesus, tapi masih kasih persaudaraan. Tidak akan berpaling sampai mati. Tapi dia pernah diuji dari kasihnya. Ternyata dia masih memiliki kasih persaudaraan. Nah, kali ini kita melihat dengan beraninya Petrus berdiri dan ke-11 rasul itu
Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Petrus mengutip kitab Yoel, ya, firman yang disampaikan oleh Allah melalui Yoel, Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara pastikan dulu, lihat konteksnya, ya. Mereka yang bernubuat bukan lu buat, ya. Ayat ini juga ada beberapa penyesat yang salah artikan. Jadi semuanya dalam ibadah itu bernubuat, ayo bernubuat, ya bernubuat jadinya, dibuat-buat. Ayo bernubuat, ya. Orang yang belum bertobat, orang yang belum dibaptis dengan Roh Kudus mana bisa, karena itu dari Allah sendiri. Amin. Yang selanjutnya, nubuat ini adalah karunia. Haleluya, tidak semua. Banyak juga orang punya karunianya mimpi. Ya, karena memang dia tukang mimpi. Beda yang dimaksudkan dengan Alkitab. Amin. Dia betul-betul punya indera keenam. Beda. Kalau setiap orang setiap hari mimpi ini mimpi itu, maka dia akan melihat 1001 mimpi, ya. Dia buka buku primbon, dia baca, oh mimpiku artinya ini, karena mereka bukan yang dimaksud di sini, ya. Cari artinya di primbon itu sudah salah, ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini saudara garis bawahi, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, mengenai nubuat dan penglihatan-penglihatan. Ada beberapa pengajar-pengajar yang sesat, ya, dipaksakan orang bernubuat, dan apa penglihatannya? Coba, ya. Apa yang kau sudah dapat dari Tuhan? Penglihatan ini. Coba katakan, ya. Suruh disampaikan di saat itu juga mana bisa. Akhirnya ya mereka buat-buat, saya melihat ini, saya melihat itu. Bahkan ada satu gereja mengatakan, ya, saya bisa melihat di satu tempat rumah itu, di dalamnya, di dalam lemari ada bapak itu menyimpan uangnya di sini, di sini. Nah, itu bukan penglihatan, itu dari dukun itu. Iya kan? Bisa tahu uangnya di mana. Uji dulu. Nubuat juga harus diuji. Jangan sampai buat. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini dipakai juga oleh aliran penyesat, ya. Dipakai juga oleh aliran penyesat. Ayat ini ada ayatnya, dia menggunakan ayat ini untuk menyesatkan setiap hati, yang setiap orang yang tidak mengenal firman secara benar. Amin. Karena mereka memakai ini, ya.
ketika saya membaca profilnya ya Nabiah penyesat ini, saya lihat wow, mereka juga pakai firman Allah. Iblis bisa pakai firman itu untuk memutarbalikkan sehingga orang menyaksikan surga. Orang berkata itu firman. Ya, tapi lihat karakternya. Yang ditonjolkan bukannya Yesus tapi pribadi manusianya. Itu penyesat. Amin. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ketika orang-orang itu berkumpul dengan bahasa-bahasa roh, bahasa yang lain, tadi dikatakan bahasa-bahasa yang lain, bahasa aslinya mereka. Ya. Bahasa aslinya karena mereka ada dari berbagai negara bersatu di satu tempat di Roma. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia adalah Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tetapi sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kita loncat ke ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mendengar bukan cerita tentang pribadi Petrus. Amin. Ini yang dikatakan orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus akan menerima kuasa. Berani menyatakan kebenaran itu. Amin. Berani menyatakan kebenaran itu. Petrus bukan menceritakan pribadinya di tengah-tengah orang Yahudi pada saat itu yang berkumpul, menjelaskan, menerangkan bahwa mereka bukan mabuk, tapi mereka dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi ketahuilah Bapak Ibu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Karena Petrus bukan menceritakan kebanggaan, ya, pribadinya yang udah mengikut Tuhan dan sebagainya, tapi dia menceritakan siapakah Yesus itu. Amin. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan kita ceritakan diri kita saja. Ya. Wah, kehebatan, kebisaan, kepunyaan, tapi kita harus menceritakan siapakah Yesus itu. Lalu mereka
bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Karena apa saudara? Mereka terharu dengan yang disampaikan oleh Petrus. Petrus meyakinkan seyakin-yakinnya bahwa memang betul kenyataannya. Lalu mereka tercengang, mereka terharu dan bertanya kepada Petrus, ya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Kalau sudah begini, apa yang harus kami perbuat? Petrus kasih solusi. Jawab Petrus kepada mereka, solusinya adalah kalau dia mau menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus di dalam hidupnya, yang mengatur pribadinya bukan manusianya, tapi Roh Allah. Amin. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu bertobat dulu baru dibaptis, bukan dibaptis dulu baru bertobat. Udahlah, kau yang penting ya orang yang rusak nggak apa-apa lah, nggak perlu kau bertobat dulu. Dibaptis udah, diangkat mendapat jabatan, ya. Apa jabatanmu di gereja? Penginjil, sintua. Bukan bertobat dulu baru dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Ketiga hal ini saudara perhatikan, ya, bukan belum apa-apa sudah menjadi diaken, tiba-tiba sudah jadi imam-imam, tiba-tiba sudah menjadi sintua. Ya udah. Yang dia ceritakan bukan Yesus tapi kebanggaannya. Oh, pakai dasi, pakai jas. Inilah ya. Sintua, diaken, imam-imam, pendeta. Bertobat dulu baru dibaptis, baru menerima karunia Roh Kudus, menerima kuasa Allah juga. Amin. Hal ini yang masih menjadi catatan yang besar. Oh, yang penting orang itu fasih lidah. Orang itu yang penting ya orang kaya, banyak uangnya. Ya kita pilihlah, ya. Kita pilihlah dia supaya juga ada pemasukan. Aduh, ampuni. Hari raya Pentakosta, dalam bahasa Yunani Pentekoste, ya. Pentekonta sama 50 artinya. Amin. Pertama kali ditulis di dalam Keluaran pasal 23 ayat 16. Sebab hari raya panen atau hari raya menuai. Keluaran 23 ayat yang ke-16. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Ya, Bapak Ibu, hari raya Pentakosta ya hari sama dengan hari raya panen gandum pertama. Ya, Keluaran 34 ayat 22, hari raya disebut sebagai hari raya 7 minggu. Jadi kita sudah baca ya. Hari raya 7 minggu yakni pada hari buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada penggantian tahun.
Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, hari raya Pentakosta juga sama dengan saat pemberian Torah. Ini dirayakan, ya, hari raya pondok daun-daunan, ya, itu dirayakan oleh orang Yahudi, tapi hanya saudara, tradisi. Sampai sekarang mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, hanya mereka merayakan. Sayang ya, mereka sudah tahu hari raya pemberian Torah, bahwa sejak hari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir hingga hari hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai adalah 50 hari. Jadi hari raya Pentakosta merupakan hari diberikannya hukum Torah. Makanya mereka rayakan di dalam perjanjian lama. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi merayakan hari raya ini. Ya. Dan hari raya Pentakosta pula merupakan hari dicurahkannya Roh Kudus ke atas para rasul di Yerusalem sebagai titik awal terbentuknya gereja atau Kristen perdana, yaitu di Yerusalem itu. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi masih sekarang mereka merayakan hari roti tidak beragi. Orang Israel masih merayakan ini, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Ada banyak orang Kristen ya, bahwa mereka juga merayakan ikut hari Minggu, tetapi hidupnya jauh dari pengenalan akan Tuhan. Gak ngerti bagaimana seharusnya mereka menjadi orang Kristen. Sama dengan Israel, tegar tengkuk. Bedanya Bapak Ibu, Israel adalah orang pilihan Allah. Ya. Ada dua di dunia ini, hanya ada dua. Ya, suku bangsa Israel dengan orang kafir. Kita diselamatkan karena belas kasihan. Jadi jangan disamakan dengan orang Israel yang tegar tengkuk. Amin. Maksudnya jangan ikut kelakuannya. Ini sudah kasih anugerah kita diselamatkan, merasa sudah menjadi Kristen, menyandang Kristen, ya udah cukup, penting selamat. Enggak ada ayatnya. Haleluya. Ya. Hari raya Pentakosta dikatakan setiap orang Yahudi diwajibkan untuk berada muncul di Kenisah. Nah, di sana mereka merayakan Paskah atau hari raya roti tidak beragi tadi, dan hari raya pondok daun. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan, sampai saat ini saya katakan mereka masih merayakan, namun mereka meragukan Yesus itu Mesias. Hari raya Pentakosta adalah pesta besar kedua setelah hari raya Paskah atau Pesak. Ya, seperti yang ditulis dalam perjalanan sejarah, hari raya ini diganti-ganti. Kemudian hari raya ini namanya menjadi pesta hari ke-50 menurut persembahan korban untayan gandum. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sayang sekali mereka masih merayakan besar-besaran ya di dalam peringatan pesta Gunung Sinai, karena hari ini juga disebut hari diberikannya Torah, hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam kasih Tuhan,
bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan dan bertobat, ya, dengan tekun kita akan dicurahkan, dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Amin. Tetapi Tuhan katakan kita tidak bisa menerima kuasa Allah di dalam hidup kita. Kita bisa berdoa buat orang yang sakit itu sembuh. Ya, roh perdukunan disantet, kita bisa berdoa dalam nama Yesus, gagal karena ada kuasa Allah. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, hidup kita dipimpin, dibimbing, ya, diarahkan kepada seluruh kebenaran firman Allah. Kita bersyukur, ya. Jadi Bapak Ibu, pada hari Raya Pentakosta yang dirayakan pertama kali semenjak kebangkitan Yesus Kristus, terjadi peristiwa kedatangan Roh Kudus pada jemaat pertama di Yerusalem. Hari Raya Pentakosta di kalangan Kristen jatuh pada hari Minggu. Itu sebabnya kita beribadah hari Minggu. Mungkin sebagian orang Kristen tidak tahu kenapa hari Minggu. Ya, karena kenapa hari Minggu? Mereka nggak tahu ya, karena hari libur. Hari Minggu adalah hari Pentakosta dan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu.